kembali lagi bersama aku Juni TV Official di vlogku. Oke, kali ini aku akan ngebahas tentang ini apa sih namanya, kejadian-kejadian yang aku alamin sebelum almarhumah ibuku meninggal. Jadi gini, aku kemarin kan sempat nggak mau ini ya, sempat nggak mau heboh karena kan ditanyain sama tetanggaku, ada nggak pesan-pesan yang beliau sampaikan sebelum meninggal ke aku gitu. Terus ada aneh nggak? Aku bilangnya nggak ke tetangga, padahal di dalam hatiku tuh iya gitu. Yang pertama, kaki kiriku berat. Aku jalan itu ngelangkahnya berat banget, kayak ada yang megang gitu. Aku pikir ini apa sih ya kan. Terus yang kedua itu aku mimpi dan pengen banget meluk mertua aku yang ada di Gresik ya kan. Itu orang tua suami aku, pengen banget meluk. Tiba-tiba nggak tahu kenapa nangis, ada suami datang gitu, teringat sama mertuaku. Terus yang ketiga, aku tiba-tiba itu jam 7 malam diajakin sama adekku ke warung. Diajakin sama adekku ini apa namanya, pulang ke rumahnya ayahku ya kan. Itu jam 7 malam. Maaf ya suaranya agak berisik-berisik karena aku lagi ada di warung. Aku lagi jaga warung soto. Biasa guys, jualan pagi-pagi. Nah, habis itu juga tadi siapa tuh? Ada yang datang? Ya begitulah. Terus juga aku pengen meluk-meluk terus ya kan. Jam 7 itu biasanya pas habis dari warung itu suamiku bilang, kok tumben kamu mau, biasanya kamu nggak mau gitu. Aku juga nggak ngeh di situ dan baru aja itu aku apa yang disampaikan sama suami aku tuh itu kok aku baru ngeh gitu. Terus yang keempat itu aku sholat isya jam 12 malam, nggak tahu kenapa tiba-tiba tuh aku berdoa gini sama Allah kan, ibu pengen pulang ya, pokoknya aku cara kayak gitu kan. Habis itu nangis tuh, curhat yang lainnya ke yang maha kuasa kan, tentang kehidupan yang lainnya lah gitu. Aku bilang gini, bu, kalau ibu mau pulang aku ikhlas, aku akan jaga ayah, adik-adikku, terus suamiku akan jaga aku. Ibu gak usah khawatir, ibu kalau mau pulang aja, aku ikhlas kok. Itu aku sambil nangis tuh. Terus abis itu aku selesai sholat isya jam tengah malam tuh jam 12, aku tiba-tiba tuh langsung kasih tahu suamiku. Nah, aku lagi di atas tempat tidur, sedangkan suamiku lagi duduk di bawah tempat tidur. Terus aku bilang gini, mas ini deh, aku mau bicara. Kenapa yang kamu ikhlas nggak ibu pergi? Ikhlas, aku ikhlas. Soalnya ibu pengen pergi nih. Kamu ngarang. Beneran mas, ibu kayaknya mau pergi nih, gitu. Kamu ikhlas nggak? Jujur sama aku. Dia bilang kayak gitu, aku bilang kayak gitu kan. Terus dia bilang, ya aku ikhlas kok, ikhlas. Kalau aku juga ikhlas. Kayaknya ibu mau pergi nih, benar-benar mau pergi jauh. Pas besoknya kebetulan kan aku lagi sama suamiku itu ada janji sama almarhumah ibuku mau diajak ke dokter. Nah itu ditelepon tuh sama buleku yang ada di Tangerang itu. Aku nggak mau sebutin namanya ya, karena kan ini kan privasi namanya. Terus telepon terus. Nah di hari itu juga jam 8 pagi apa jam berapa gitu, itu hujan. Itu aku sempat kepikiran tuh,
pokoknya mau pergi dan batinku gitu kan. Itu aku udah nggak enak firasatku di situ, tambah makin nggak enak. Terus ya udah, boleh aku telepon, mbak cepetan, ibu pingsan gitu kan, apa gimana gitu, cepetan kamu ke rumah sama Birin. Ya udah, aku matiin teleponnya. Kebetulan itu buleku juga telepon ke HP suamiku. Terus aku bilang ke suamiku, mas, ayo mas, kita ke rumah ibu yuk, takutnya ibu pingsan nih, soalnya ibu dari tadi nggak direspon terus, tidur tapi nggak ngerespon. Wah, udah panik di situ. Terus aku sama suamiku nggak sempat sarapan. Mandi sempat, cuman mandi bebek. Kita mau sarapan di jalan, jadi udah langsung cekatan gitu. Aku juga ngeliat awan itu udah nggak beres. Ya udah langsung buru-buru cepet-cepet. Nah di situ suamiku tiba-tiba tuh pakai baju hitam. Dia pakai baju hitam. Aku ngehnya di situ. Ini tiba-tiba pakai baju hitam gitu. Aku nggak pakai baju hitam, aku pakai baju biru kayak gini biasa, pakai jaket. Aku baju biru yang kayak gini kan, lengan pendek gitu. Terus ya udah, habis itu pas itu di hari itu gerimis bintik kecil. Ya udah, aku OTW ke rumah ibuku, tiba-tiba langsung banyak orang. Itu di depan rumah langsung banyak orang, banyak tetangga gitu. Aku antara yakin gak yakin itu, datang kan kaget aja gitu, tiba-tiba udah ada yang kayak gitu kan. Nah terus abis itu aku masuk ke rumah, tiba-tiba aku disambut sama ayahku. Aku nangis, dia bilang, mbak sabar ya mbak, ibu udah nggak ada, sabar ya mbak. Nah itu tetangga tuh bilang, anaknya mereka yang pertama udah datang. Terus sama suaminya udah datang. Ya udah, nangis, ayah nangis, terus dipeluk. Aku dipeluk, mbak yang sabar ya mbak, ibu udah nggak ada, sayang, ibu udah nggak ada. Aku langsung diam. Bener apa enggak nih? Apa jangan-jangan aku bicara yang semalam itu, aku udah ngeblank kan pikiranku di situ. Terus ya udah, habis itu aku ngecek ke kamar, suamiku di depan, ditanyain sama tetangga, kamu siapa? Saya suaminya, Ani, mantunya ayahnya dia. Oh gitu. Terus ditanya, pokoknya sempat lah dia tuh, aku ngeliat suamiku ditanya-tanya sama tetangga. Aku nggak ini sama sekali gitu, cuma lihat sepintas doang, terus tuh udah balik lagi ke kamar. Aku tanya ke tanteku, Tan, gimana kondisi ibu? Ini mbak, tenang mbak, ibu pingsan. Aku tuh udah tahu tangannya tuh udah di atas perut, dua-duanya udah. Aku bilang, wah ini nih udah nggak respon kan. Coba aku ini, bu, bangun bu, wah udah nggak begitu respon karena aku pingsan apa gimana. Aku tuh udah istilahnya tuh langsung diem gitu. Terus tiba-tiba tuh sepupu sama buleku telepon ke suamiku, disuruh panggil dokter kan, dokter ke rumah. Itu ada adikku udah pada keluar dan dokter sama suamiku cari dokter juga, dia bantuin tenda juga. Itu jam berapa ya,
jam 9 lebih, jam 9, jam 8 lebih kalau nggak salah. Dia tanyain kan, aku ditanyain sama tetangga, Mbak, ibu meninggalnya jam berapa? Aku bilang, aku baru datang soalnya aku baru datang, baru dikasih tahu gitu. Aku langsung kesini. Tadinya emang hari ini tuh jadwalnya ibu aku ajak, buat berobat jam 8 jam 9 lah, ternyata kayak gitu kan. Ya udahlah, panggil dokter tuh sampai rumah, terus aku keluar, semuanya keluar. Pas dokter udah selesai periksa tanda-tanda vital, tanda-tanda vital ibuku. Udah dokter langsung kayak diem gitu aja. Terus aku nanya, Dok, ini gimana kondisi ibu saya? Saya turut berduka cita ya, yang sedalam-dalamnya. Oh iya, ibu kamu, nanti kamu benar anaknya atau bukan? Iya, saya anak pertamanya. Nanti tolong KTP-nya kirim ke saya, terus saya proses untuk surat kematian hari ini juga, ya. Ya udah. Dan yang keselnya adalah di saat aku lagi nyari KTP almarhumah ibuku, terus aku ditanyain sama customer service yang di klinik, aku nggak mau sebutin ya nama kliniknya ya. Itu tiba-tiba chat aku, ada helm dokter nggak yang ketinggalan. Aku nggak tahu, aku tahunya cuma tiba-tiba dokter udah masuk rumah, udah di dalam rumah gitu. Dan mereka tuh telepon sama chat aku berkali-kali. Udah tahu aku lagi nggak megang HP kan, dan HP ku lagi dibawa sama suamiku gitu, buat bayar ini itu. Soalnya kan untuk sistem pembayaran lewat mobile banking itu kan ada di HP ku semua. Nah, itu ditelepon, di chat berkali-kali sama CS klinik. Aku kalau bilang nggak tahu ya nggak tahu. Aku tahunya cuma tiba-tiba dokter udah di dalam rumah, itu aja. Nggak tahu. Aku lihat dokternya itu cuma udah di dalam rumah sama udah lepas helm, udah nggak pakai helm. Aku nggak tahu dia lepas helmnya kemana. Disangka mereka tuh aku nutupin, padahal aku tuh emang nggak nutupin sama sekali. Aku bener-bener nggak tahu gitu. Dan itu sempet aku ambil HP ku dari suamiku, mas aku mau ambil HP dong, aku mau lihat HP. Itu teleponnya udah banyak banget, ya. Jadi gitulah. Walaupun sekarang aku kalau nyesal sih, ya pasti ada. Setiap manusia itu pasti ada penyesalan kan. Setiap manusia itu pasti ada penyesalan. Nah, tinggal perbaikin ke depannya nih. Gimananya kan. Udah, kalau masalah kayak gitu-gitu nggak usah dibahas lagi kayak. Ya apa ya, intinya sih masalah kehidupan gitu ya. Semua manusia itu pasti akan mati, kita nggak bisa disalahin juga gitu. Jadi ya gitulah, bukannya gitu lagi itu nggak, emang jawabannya kayak gitu kan. Dan juga aku alhamdulillahnya aku udah nikah sebelum almarhumah ibuku tiada gitu. Jadi ya kenang-kenangan, ada foto lamaran, terus juga ada undangan pernikahan aku sama suamiku. Itu kan almarhumah ibuku
semuanya masih hidup kan. Nah sekarang kalau adik-adik aku nikah itu udah bergelar ALMH di undangan di dalam kurung. Ya intinya begitu aja deh. Sampai di sini dulu ya. Aku mau melayani pelanggan yang mau beli soto. Dadah.